Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas D mata kuliah Hukum Pajak dan Perpajakan kelompok F akan mempresentasikan secara singkat materi bab 2 dengan judul Objek Pajak Penghasilan pasal 4 ayat 1, 4 ayat 2, dan 4 ayat 3. Sebelum mulai masuk ke materi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Azalia Syarifah Kamil dengan NPM 23013010183. Kenalkan, nama saya Alvin Aditya Pradana dengan NPM Akhir 241. Nama saya Raffi Jusfairul Garbina, NPM Akhir 257. Saya Amanda Widya dengan NPM Akhir 351. Pasal 4 ayat 1 menerapkan pemajakan atas penghasilan secara luas, di mana pajak dikenakan pada setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima oleh wajib pajak. Penghasilan dalam undang-undang ini tidak terbatas pada sumber tertentu, namun lebih pada peningkatan kemampuan ekonomis. Peningkatan kemampuan ekonomis ini menjadi tolak ukur bagi wajib pajak untuk menanggung biaya pemerintah. Jenis pajak meliputi penghasilan dari pekerjaan, usaha, modal, dan lainnya. Penghasilan bisa digunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak. Semua penghasilan dalam 1 tahun pajak digabungkan untuk pengenaan pajak, kecuali penghasilan yang kena pajak final atau dikecualikan dari objek pajak. Untuk pasal 4 ayat 1 bisa dimisalkan dengan apabila ada seorang pengusaha yang menjualkan tanahnya seharga 1 miliar rupiah, yang dimana tanah tersebut dibeli 5 tahun lalu dengan harga 500 juta rupiah, maka pengusaha tersebut mendapat keuntungan sebesar 500 juta rupiah, yang dimana keuntungan tersebut merupakan objek pajak. Jadi pengusaha tersebut harus melaporkan dan membayar pajak atas keuntungan yang dia terima tersebut. Lalu untuk pasal 4 ayat 2, Undang-Undang Pajak Penghasilan yang mengatur tentang penghasilan tertentu yang dikenakan pajak final dengan tarif tertentu. Pajak final sendiri artinya pajak yang sudah final atau tidak bisa dikompensasikan dengan kerugian fiskal. Jenis penghasilan yang bisa dikenai pajak bersifat final ini bisa berupa penghasilan dari transaksi pengalihan harta seperti tanah atau bangunan, usaha real estate, usaha jasa konstruksi, royalti, penghasilan dari penggunaan hak cipta, merek dagang, penghasilan dari transaksi saham, lalu juga bisa dengan penghasilan yang berupa bunga deposito, bunga obligasi dan surat hutang negara, dan juga bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi, dan beberapa penghasilan tertentu lainnya yang memang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Tujuan dari pasal 4 ayat 2 ini sendiri yaitu untuk memudahkan penghitungan pajak, yang dimana dengan tarif yang sudah final, perhitungan pajak menjadi lebih sederhana. Juga meningkatkan penerimaan negara. Pajak final diharapkan bisa meningkatkan penerimaan negara. Dan juga mencegah penghindaran pajak. Jadi pajak final ini diharapkan dapat mencegah praktik penghindaran pajak. Aturan mengenai pasal 4 ayat 2 sendiri seringkali mengalami perubahan dan penyesuaian melalui peraturan pemerintah dan peraturan Menteri Keuangan. Karena perubahan-perubahan ini bertujuan untuk menyesuaikan dengan perkembangan ekonomi dan kebijakan perpajakan. Untuk pasal 4 ayat 2 sendiri bisa dimisalkan seperti misalnya berdasarkan PMK atau peraturan dari Menteri Keuangan yang masih berlaku, penghasilan dari sewa tanah dan bangunan dikenakan PPh pasal 4 ayat 2 sebesar 10% dari jumlah bruto atau nilai sewanya. Jadi misalnya ada pihak A yang menyewakan tanahnya seharga 1 juta rupiah per bulan, maka pihak A akan dikenai PPh pasal 4 ayat 2, yang dimana pihak A harus membayar setiap bulan sebesar 100.000 karena penghasilan sewanya yang per bulan tadi 1 juta itu dikalikan dengan 10% yang hasilnya 100.000. Jadi pihak A harus membayarkan pajak 100.000 rupiah setiap bulannya. Pasal 4 ayat 3 mengatur pengecualian dari objek pajak, yang artinya itu penghasilan maupun pendapatan yang disebutkan dalam pasal ini tidak dikenakan pajak. Yang pertama ada bantuan maupun sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan ataupun lembaga amil zakat yang diakui oleh pemerintah, dan sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia. Kedua ada harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedara dalam garis keturunan lurus 1 derajat.
badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial, termasuk yayasan, koperasi, ataupun orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil. Sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, ataupun penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan. Yang ketiga, warisan yang diterima oleh ahli waris. Keempat, harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau penyertaan modal. Yang kelima, penggantian atau imbalan yang diterima dalam bentuk natura atau kenikmatan dari wajib pajak atau pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan wajib pajak. Wajib pajak yang dikenakan pajak secara final atau wajib pajak yang menggunakan norma perhitungan khusus. Yang keenam, pembayaran dari perusahaan asuransi kepada individu terkait dengan asuransi kecelakaan, kesehatan, jiwa, dwiguna, dan beasiswa. Yang terakhir, dividen atau bagian laba yang diterima oleh perseroan terbatas, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah dari modal pada badan usaha penyertaan di Indonesia, dengan syaratnya dividen tersebut berasal dari cadangan laba yang ditahan dan kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah itu 25% dari jumlah modal yang disetor. Pasal 3 mengatur tentang iuran yang diterima oleh dana pensiun yang telah disahkan oleh Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai penghasil dari investasi dana pensiun di bank tertentu, yang ditetapkan oleh keputusan Menteri Keuangan. Bagian laba yang diperoleh anggota dari perseroan komanditer tanpa saham, persekutuan firma dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif. Penghasilan yang diperoleh perusahaan modal Ventura dari bagian laba badan pasangan usaha di Indonesia, dengan syarat badan tersebut merupakan pensiunan mikro, kecil, menengah, atau beroperasi di sektor tertentu yang diatur oleh peraturan Menteri Keuangan, serta sahamnya tidak diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia. Beasiswa yang memenuhi syarat sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan, sisa lebih yang diterima oleh badan atau lembaga nirlaba dalam bidang pendidikan atau penelitian yang ditanamkan kembali dalam sarana dan prasarana terkait dalam waktu minimal 4 tahun yang diatur oleh peraturan Menteri Keuangan, dan bantuan atau santunan dari BPJS kepada wajib pajak tertentu yang diatur oleh Menteri Keuangan. Contoh kasus, Reval menerima zakat sebesar 10 juta rupiah dari lembaga amal zakat yang diakui oleh pemerintah. Di tahun yang sama, dia juga mendapat hibah berupa tanah dari ibunya dan warisan mobil dari ayahnya yang baru saja meninggal. Reval khawatir apakah zakat, hibah, tanah, dan warisan mobil tersebut perlu dilaporkan sebagai objek pajak. Berdasarkan pasal 4 ayat 3, zakat, hibah, tanah, dan warisan mobil yang diterima Reval tidak termasuk dalam objek pajak, semuanya dikecualikan dari objek pajak.